Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Dimanapun kalian berada, saya doakan aktivitasnya selalu dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Lanjut saja. Di video ini saya akan memberi informasi kepada teman-teman tentang permasalahan di motor Beat ESP tahun 2015 ini. Sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini saat dipakai pemiliknya terasa berat, dan ketika tarikan awal maupun tarikan akhir motor ini terasa berat. Untuk sesuai keluhan dari pemiliknya, coba kita hidupkan terlebih dahulu dan kita dengarkan di bagian bak CVT-nya ini. Apakah permasalahan di motor ini yang berat itu yang diakibatkan dari filter udaranya yang kotor, atau di bagian dari rollernya ini yang sudah penyang? Coba kita hidupkan terlebih dahulu sesuai keluhan dari pemiliknya untuk kita pengecekan lebih akurat. Coba kita hidupkan. Kita dengarkan baik-baik. Dan coba kita buka tuas gas. Seperti itu. Terdengar juga di bagian fambelnya ini yang slip. Coba kita buka terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di bagian komponen-komponen atau alat yang di dalam bak CVT dari Beat ini. Jadi sudah terbuka seperti ini. Kita melihat di bagian filter udaranya juga yang kotor. Dari filternya ini juga biasa diakibatkan dari tarikan lelet, tarikan awal maupun akhir. Kita belum bisa memvonis lebih jelasnya di bagian filternya ini yang jadi permasalahan. Pokoknya di bagian inti permasalahan juga di bagian filternya ini akan kita bersihkan, dan di bagian roller pun akan kita cek soal permasalahan di tarikan awal ataupun tarikan akhir motor ini lelet. Kita perhatikan di bagian fambelnya terlebih dahulu. Fambelnya ini masih dalam keadaan normal, dan kemudian kita akan membuka di bagian puli depan dan puli belakang, akan kita cek antara keduanya. Ketika teman-teman membuka sendiri di rumah, gunakan kunci mata sok 22 di bagian depan, dan di bagian belakang menggunakan kunci mata sok 19. Untuk mempercepat waktu, akan kita buka terlebih dahulu antara kedua puli ini. Jadi setelah kita memperlonggar kedua baut ini, coba kita buka terlebih dahulu. Teman-teman, jangan lupa kita saling bantu, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari konten-konten saya ini bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya tentang belajar seputaran otomotif atau perbaikan di bagian seputaran motor ini. Lanjut saja, akan kita cek di bagian puli depannya terlebih dahulu dan bagian puli belakangnya. Buka, perhatikan, kita perhatikan lebih jelas di bagian rumah rollernya ini yang omblak. Coba kita perhatikan. Ini biasa ketika rumah roller yang begini omblak, biasa ketika ini bunyi di waktu dalam stasioner, dalam keadaan motor dihidupkan. Suara motor ini bagian kelotok-kelotok di bagian dari bak CVT-nya ini biasa diakibatkan dari omblaknya dari rumah roller seperti ini. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, saat dihidupkan motor ini suara kelotok-kelotok di bak CVT-nya, cek juga di bagian rumah roller seperti ini. Tapi saat motor ini
dalam keadaan RPM atas, suara kelotok itu hilang, berarti yang jadi permasalahan itu di bagian rumah rollernya yang jebol. Seperti ini. Kita buka bosnya dulu. Motor ini juga jarang servis, dan di bagian ini pun kering. Seperti ini. Akan kita cek di bagian rollernya. Apakah rollernya juga jadi permasalahan di tarikan awal maupun tarikan akhir yang lelet. Semua dipenuhi karatan, berarti motor ini jarang servis oleh pemiliknya. Semua di bagian rollernya ini penyang. Coba kita fokuskan kameranya. Penyang seperti ini. Ini pun juga keras. Kita ini pun juga omblak. Kita perhatikan lebih jelas omblak ya teman-teman. Jadi permasalahan di motor ini yang lelet, ketika saya mengecek di bagian rollernya ini yang sudah penyang, maka mengakibatkan di tarikan awal maupun akhir motor ini yang lelet. Tapi ketika motor ini saat dihidupkan, suara kelotok itu yang diakibatkan dari omblaknya dari besi plat yang ini, dan di bagian rumah rollernya yang omblak seperti ini. Jika ada pertanyaan apa saja komponen-komponen dari Matic ini, ketika langsam itu suara kelotok, biasa juga diakibatkan dari hausnya plastik yang ada di sini. Kita perhatikan semua omblak, dan akan kita cek juga di bagian pulinya ini, apakah puli dari belakangnya ini masih dalam keadaan normal. Untuk mempercepat waktu, kita akan buka terlebih dahulu. Jadi setelah terbuka seperti ini, coba kita cek puli belakang ini masih dalam keadaan normal, tapi di bagian dari kampas gandanya ini yang sudah menipis. Saya akan menginformasikan kepada pemiliknya soal permasalahan di bagian dari rumah rollernya ini yang sudah omblak seperti ini, dan akan saya konfirmasikan juga di bagian posnya ini yang omblak seperti ini, dan rollernya juga penyang seperti ini, yang diakibatkan dari jarang melumasi di bagian dari bak CVT-nya ini. Jadi jika teman-teman mempunyai Matic maupun Yamaha, Suzuki ataupun Honda, saya sarankan jangan menunggu ketika suara dari bak CVT-nya ini sudah berisik sebelum ada kerusakan. Terlebih dahulu teman-teman dianjurkan untuk servis rutin di bak CVT ini. Dan saya sarankan juga ketika dari tahun pengeluaran motor, gunakan ban sesuai ukuran dari standarnya. Tapi ketika tidak menggunakan dari ukuran dari ban standarnya, kayak seperti kita seumpamakan di ukuran standarnya di 80-90 mal 17, kita menggunakan ukuran 90-90, maka mengakibatkan di bagian roller atau rumah rollernya ini yang jebol. Saya ulangi, ketika teman-teman mempunyai Matic seperti ini, gunakan ban yang berukuran 80-90 sesuai keluaran dari motor ini. Tapi motor ini Beat ESP tahun 2015 ini mempunyai ukuran ban ukuran 90-90 mal 14, dan di bagian depan itu menggunakan 80-90 sesuai standar dari pabrikannya.
Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, share ke sosial media kalian agar video saya ini bisa bermanfaat bagi pemula-pemula lainnya. Jadi sampai di sini saya akan mengonfirmasikan kepada pemiliknya dan menunggu pemiliknya akan mengganti di bagian apa saja yang harus diganti di bak CVT-nya ini. Untuk menunggu konfirmasi dari pemiliknya apakah barang ini masih mau dipakai atau masih mau dipakai sementara dulu. Sampai di sini saya akan menunggu konfirmasi dari pemiliknya. Jadi saya sudah mengonfirmasikan kepada pemiliknya sudah mau mengganti di bagian antara di bagian rumah roller dan rollernya, dan saya sudah membersihkan di bagian bak CVT. Jika teman-teman memasang di bagian CVT atau membawa ke bengkel lain, sarankan kepada bengkel lain itu agar di bagian dari bak CVT-nya ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum pemasangan di bagian roller dan rumah rollernya. Lanjut saja, saya akan memasang di bagian rollernya ini. Cara pemasangan di bagian rollernya ini ada perbedaan antara Yamaha dan Honda. Honda itu mempunyai perbedaan ketika pemasangan di bagian roller dan rumah rollernya. Lanjut saja, kita buka terlebih dahulu. Jadi pemasangan dari Honda ini pasang kemudian antara sisi kanan atau maupun kiri itu ada perbedaan. Di bagian ini semacam ada penutup, dan di bagian ini yang polos. Yang ada penutup seperti ini kita letakkan di sisi luar bagian ini. Sisi luar kita letakkan yang ada penutupnya ini. Kita letakkan seperti ini. Kemudian menyusul letakkan di sisi luar seperti ini, sedangkan ini di bagian sisi dalamnya. Jadi setelah memasang di bagian rumah rollernya ini dan rollernya, dan kemudian kita melumasi menggunakan grease seperti ini. Dan apa saja yang ketika dilumasi di bagian rumah roller ini. Ketika teman-teman melumasi di bagian rumah rollernya ini, jangan dilumasi di bagian alur yang ada di sistem gerak dari rumah roller ini. Ketika kita melumasinya di bagian 3 sisi ini yang harus dilumasi, 1, 2, dan 3. Dilumasi. Ketika kita melumasi, dan kemudian jika ada pertanyaan mengapa dari ketiga sisi ini harus dilumasi, karena dari sistem kerja dari silindernya. Dari ketiga ini yang dilumasi agar dari sistem gerak yang ada di sini, ketiga plastiknya ini tidak cepat panas dan gesekan yang ada di sini bisa bekerja dengan normal seperti ini. Ketiga sisi ini yang dilumasi tadi, kemudian setelah melumasi ketiga sisi ini dan di bagian bawah setengahnya ini pun akan dilumasi. Ketika ini tidak dilumasi, maka diakibatkan dari hausnya bos yang ada di sini. Seperti ini banyak karatan, maka dianjurkan harus melumasi di bagian sisi tengahnya ini. Setelah melumasi ini, di bagian khasnya ini pun akan kita lumasi. Kemudian setelah kita melumasi di bagian ini pun
akan kita lumasi agar terhindar dari karatan yang ada di bagian dalam ini. Kemudian kita memasang di bagian bosnya. Jadi sebelum kita memasang di bagian bosnya, terlebih dahulu kita melumasi di bagian bosnya ini. Jangan menggunakan grease itu ketika kita memasang di bagian grease ini, jangan berlebihan agar tidak terjadi rembesan ketika kita pemasangan di bagian mesinnya. Secukupnya saja ketika kita memasang di bagian grease-nya, dan kemudian kita memasang di bagian dari pulinya ini. Kita memasang terlebih dahulu. Jadi setelah pemasangan di bagian kampas pulinya, di bagian ini pun akan kita lumasi. Setelah terlumasi, kemudian kita memasang bagian pulinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita memasang di bagian ringnya. Selanjutnya ring yang ada di sini, ring yang di tengah itu seperti ini. Dia ada dua perbedaan. Yang di depan itu agak kecil, sedangkan yang di tengah itu agak besar. Kita pasang di bagian tengahnya seperti ini. Sebelum kita memasang dari puli kipasnya, terlebih dahulu kita membuka di bagian puli belakangnya seperti ini agar tidak terjepit oleh fambelnya ketika kita pemasangannya. Dan kemudian pasang di bagian puli kipas. Puli belakang masih dalam keadaan terbuka. Untuk lebih jelasnya lagi, jangan kita pasang terlebih dahulu, kemudian kita memasang di bagian fambelnya seperti itu, agar dari gear yang ada di sini, matanya ini masih ada jeda. Kemudian kita memasang di bagian gear pinion atau gear pengantar starter kaki. Kemudian memasang lagi ringnya menggunakan kunci mor 22 seperti ini. Kemudian kita memasang di bagian puli belakangnya. Kemudian bagian penutupnya, dan kemudian ring. Saya ring mor. Saya ulangi, membuka atau mengancing di bagian puli depannya menggunakan kunci mata sok 22, sedangkan di bagian belakang menggunakan kunci mata sok 19. Untuk mempercepat waktu dan coba kita kuatkan antara kedua mornya ini. Jadi setelah kita memperkuat kedua baut ini dan coba kita hidupkan terlebih dahulu, kita perhatikan lebih jelas di bagian pambel sana sudah naik teman-teman. Coba kita buka sedikit gas. Perhatikan di bagian dari fambelnya
Perhatikan apakah naik sampai atas atau tidak. Perhatikan ketika saya membuka di bagian tuas gasnya. Naik ya teman-teman, berarti dari motor ini sudah ada tenaga. Jadi untuk mempercepat waktu lagi akan kita tutup terlebih dahulu dan kemudian kita tes apakah motor ini sudah ada tenaganya. Sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini hilang tenaga dan kita sudah mengganti bagian roller dan rumah rollernya. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu. Jadi semua terpasang seperti ini dan kemudian kita hidupkan kembali. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar konten-konten saya bisa bermanfaat di mata masyarakat dan pemuda-pemuda lainnya tentang belajar seputaran pembongkaran atau perbaikan di sepeda motor. Jadi sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.